Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Iqbal Vilayani MSI selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai review jurnal mikrobiologi. Adapun kelompok kami, kelompok 7, memiliki 3 anggota. Anggota yang pertama Alhani Novitasari, yang kedua Rahmi Yahratul Asna, dan yang ketiga Nabila Anjani. Judul jurnal yang kami ambil yaitu Significance of Fermentation Process on Biomedical Properties of Phaseolus vulgaris Red Beans. Nama jurnal Laporan Bioteknologi, volume 5, nomor 11, tahun terbit jurnal 2017, dengan penulis Annette Workwa and Om Pakar Sahub, reviewer kelompok kami, kelompok 7 mikrobiologi TBio 4B, tanggal review 12 Mei 2022, dengan objek penelitian kacang merah atau red beans. Tujuan penelitian jurnal ini untuk menyelidiki pengaruh fermentasi terbuka dan terkontrol pada komposisi terdekat, elemen mineral, faktor antinutrisi, dan oligosakarida penyebab perut kembung dari kacang peliharaan, Enger, Konskop, dan Loko. Fermentasi terbuka dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme endogen yang terdapat pada biji buncis, sedangkan fermentasi terkontrol dilakukan pada tepung kacang yang di-autoklaf, yang diinokulasi dengan kultur termofilik laktat yang merupakan kultur strain campuran yang mengandung Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium, dan Streptococcus thermophilus. Adapun metode penelitian pada jurnal ini menggunakan cara fermentasi alami dan fermentasi terkontrol pada senyawa penghasil flatus, fitat, tanin, protease inhibitor, saponin, dan kecernaan protein in vitro tepung buncis. Kemudian metode proses fermentasi dikategorikan menjadi fermentasi alami dan terkontrol dengan langkah-langkah eksperimental sesuai dengan tahapan fermentasi. Saya Rahmi Yahratul Asna akan menyampaikan hasil penelitian dari jurnal yang telah kami review. Hasil penelitian tersebut diantaranya yaitu yang pertama, efek mikroba pada perubahan pH. Pengaruh fermentasi pada perubahan pH diamati selama fermentasi terbuka dan fermentasi terkontrol. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah 48 jam fermentasi, pH menurun secara signifikan, tetapi nilai pH berkurang lebih banyak di OF daripada di CF. Fermentasi terbuka menyebabkan penurunan yang signifikan setelah 48 jam dan kemudian tetap stabil hingga akhir periode fermentasi yaitu selama 96 jam. Sedangkan fermentasi terkontrol menurunkan pH-nya secara bertahap pada 72 jam dan kemudian tetap konstan. Perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh penggunaan spesies dan varietas legum yang berbeda. Yang kedua, efek mikroba pada senyawa penghasil perut kembung. Ditemukan bahwa Stasios dan Rafinos berubah selama percobaan fermentasi. Kandungan Rafinosa menurun secara signifikan pada proses fermentasi terbuka tepung kacang merah. Setelah 72 jam fermentasi terbuka, konsentrasi Rafinosa untuk semua varietas kacang menurun ke tingkat yang tidak diharapkan. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam konsentrasi kandungan galaktosida atau perut kembung. Bahkan setelah 96 jam fermentasi untuk semua varietas kacang menggunakan fermentasi terkontrol. Hasil penelitian yang ketiga yaitu mikroba pada senyawa bioaktif. Efek mikroba pada asam fitat
penghambat tripsin dan saponin atau senyawa bioaktif dilakukan pada 25 derajat Celcius untuk fermentasi terbuka dan terkontrol. Ditemukan bahwa nilai kontrol atau waktu nol asam fitat, inhibitor, tripsin dan saponin berbeda untuk fermentasi terbuka dan terkontrol. Hal ini mungkin karena sampel untuk fermentasi terkontrol disterilkan sebelum inokulasi yang atribut menyebabkan penurunan faktor anti-gizi labil panas. Kandungan fitat sekitar 25% lebih rendah dari nilai awal untuk fermentasi terbuka. Fermentasi terkontrol telah secara signifikan menurunkan kandungan fitat sampel. Fermentasi terkontrol dan terbuka telah menghilangkan sebagian besar asam fitat dalam tepung kacang merah selama 72 jam fermentasi. Hasil penelitian yang keempat yaitu efek mikroba pada saponin. Pengaruh fermentasi terbuka dan terkontrol juga dipelajari untuk ketiga varietas kacang merah. Hasilnya ditemukan bahwa kandungan saponin dalam tepung kacang merah berkurang selama persiapan sampel karena sifatnya yang sensitif terhadap panas. Setelah 48 jam fermentasi terkontrol, kandungan saponin berkurang menjadi hampir nol. Dan hasil penelitian yang kelima yaitu komposisi kimia terdekat dalam kacang merah. Dari hasil ditemukan bahwa kacang merah loko mengandung 3,4% kelembapan yang tinggi dibanding dengan varietas yang tersisa, tetapi rendah dibandingkan dengan nilai yang diperoleh untuk tepung kacang merah. Rendahnya nilai kandungan air tetap menjadi aset dalam penyimpanan dan pengawetan unsur hara. Nilai kadar air yang tinggi dapat menyebabkan pembusukan makanan melalui peningkatan karena tindakan mikroba. Persentase kandungan abu dalam kacang merah loko lebih sedikit dibandingkan dengan amukan, yaitu 2,2% dan konskop yaitu 2,1%. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk jurnal yang kita review, kelebihannya yaitu sudah jelas dan detail terkait penjelasan tentang signifikan proses fermentasi terhadap sifat biokimia Phaseolus vulgaris atau kacang merah. Dan untuk kelemahannya yaitu dari kelompok kami kurang memahami tentang diagram yang disajikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.